Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Semuanya sehat ya? Nah, puji Tuhan, kita boleh kembali bersama-sama. Hari ini adalah hari Minggu, di mana kita datang beribadah kepada Tuhan. Adik-adik, saya harap semuanya boleh mengikuti ibadah dengan baik, boleh duduk, diam untuk memuji Tuhan, bahkan untuk mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, mari kita sama-sama memuji Tuhan. Yesus, ku panggil. Yesus, ku panggil. Yesus, ku undang. Masuk dalam hatiku. Yesus, ku panggil. Yesus, ku undang. Masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus, ku panggil. Yesus, ku undang. Masuk dalam hatiku. Yesus, ku panggil. Yesus, ku undang. Masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Adik-adik, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Kami bersyukur hari ini Engkau telah mempertemukan kami kembali untuk kami mau datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan, berkati kami dalam ibadah ini, berkati anak-anak-Mu Tuhan agar boleh duduk diam untuk memuji Tuhan, bahkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, kita akan menaikkan pujian bersama-sama dengan pujian Hati yang Gembira Adalah Obat. Hati yang senang
menyanyi dengan pujian yang mengatakan KASIH. Adik-adik, tiba saatnya kita mau bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan sama-sama memuji Tuhan dengan pujian firman Tuhan Kudus. mendengarkan firman Tuhan. Mari kita lipat tangan yuk, kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami rindu untuk kami duduk tenang, diam, dengar-dengaran akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mempersiapkan hati kami untuk kami sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Firman-Mu, haleluya, amin. Sekali lagi shalom adik-adik. Selamat hari Minggu, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan yang ada di rumah, yang beribadah secara online, demikian yang onsite. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, siapa yang di sini suka berbagi kepada teman-temannya? Coba kakak melihat mana tangannya, angkat tangannya. Wah, banyak yang berkata saya kak. Wah, semuanya anak-anak hebat dan luar biasa. Ternyata orang yang punya kemurahan hati adalah orang yang sangat meneladani karakter dari Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang suka tadi berbagi, yang angkat tangannya, kira-kira kamu suka berbagi apa sama teman-temanmu? Oh iya, berbagi
makanan, pinter. Jadi kalau kalian punya makanan, jangan lupa kalian berbagi sama teman kalian ya. Oh, ada yang berkata berbagi mainan Kak. Oh, itu anak hebat, berarti tidak egois. Bisa bermain bersama dengan teman, sehingga permainannya menjadi asik dan menarik kan adik-adik kalau punya banyak teman. Nah, makanya itu jangan lupa share atau berbagi mainan kalian sama teman-teman ya. Oke, nah adik-adik di rumah, kalau kalian suka berbagi, kita mau belajar sama-sama di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita buka dulu yuk Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-37. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, masih ingatkah kalian hadiah yang paling istimewa, yang terindah yang diutus oleh Tuhan? Siapa yang masih ingat? Apakah itu dan siapakah dia? Iya, betul sekali, Roh Kudus. Tidak ada hadiah yang paling istimewa dan berharga selain pribadi dari Roh Kudus. Kita sudah belajar sama-sama tentang Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus bagi orang percaya. Apa yang terjadi ketika Roh Kudus dicurahkan adik-adik? Benar sekali. Mari kakak bercerita ya. Ketika Roh Kudus turun ke atas semua orang percaya, maka orang percaya sungguh-sungguh hidup dengan cara dan karakternya Tuhan. Jadi kalau adik-adik dan kakak adalah anak Tuhan, maka karakter kita, cara hidup kita seperti Tuhan, bukan seperti setan atau siapa? Bapak iblis. Nah, adik-adik dikasih oleh Tuhan. Nah, pada waktu itu orang-orang percaya sesuai dengan firman Tuhan, mereka bersehati, mereka sejiwa, mereka punya persekutuan sendiri dan mereka suka berbagi. Apa yang merupakan kepunyaan mereka, mereka berbagi untuk semua orang percaya pada waktu itu. Mereka semuanya memiliki rumah, ladang, dan kepunyaan. Tidak ada satupun yang tidak mempunyai. Dan ketika mereka menjualnya, mereka tidak lupa untuk berbagi. Sebelumnya mereka meletakkan penjualan mereka itu ke bawah kaki para rasul-rasul. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, betapa luar biasanya ya. Ketika kuasa Roh Kudus dicurahkan, maka hidup kita pun diubahkan oleh Tuhan. Seperti para murid dan orang-orang percaya pada waktu itu. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, apa yang terjadi di sana? Di ayat yang selanjutnya 33, kuasa Tuhan pada waktu itu memberkati dan melawat seluruh para rasul-rasul. Mereka berani bersaksi tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi, dampak daripada kuasa Roh Kudus dicurahkan atas orang percaya, hidup mereka diubahkan oleh Tuhan. Mereka berani bersaksi tentang kebangkitan Tuhan Yesus dari antara maut, ya, dan naik ke surga. Kemudian adik-adik mereka bersaksi dimanapun mereka berada, sehingga kesaksian mereka itu membuat banyak orang boleh datang kepada Tuhan Yesus. Di samping itu, Tuhan mengaruniakan berlimpah-limpah sehingga mereka hidup dengan baik, rukun, mengasihi satu dengan yang lain. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, karakter yang Tuhan ingin adik-adik dan kakak untuk kita punyai ketika Roh Kudus dicurahkan atas kita adalah kita hidup penuh kasih karunia Tuhan. Tuhan itu supaya hidup kita menjadi pancaran kasih Tuhan bagi sesama kita. Seperti Kristus mengasihi kita, umat manusia dan dunia ini, maka demikianlah Tuhan rindu kita mengasihi orang-orang di sekitar kita. Dengan cara apa? Kita bersaksi. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan. Terus apa lagi Kak? Nah, setelah itu, setelah hidup kita menjadi kesaksian untuk kasih Tuhan, jangan lupa kita suka berbagi. Jadi, setelah hidup kita suka bersaksi tentang kasih Tuhan,
sukai adalah suka berbagi di dalam kemurah hatian. Siapa di sini murah hati? Wah, Tuhan adalah pribadi yang murah hati. Maka anak-anaknya pun, kakak dan kalian, mama papa di rumah, orang-orang percaya kepada Tuhan harus murah hati. Tandanya apa? Suka berbagi. Dia tidak suka makan sendirian. Dia lebih suka berbagi kepada temannya. Dia tidak suka melihat orang kekurangan. Pasti dia suka memberi. Baik itu pertolongan dan apapun yang dia miliki untuk berbagi kepada sesamanya. Apapun kepunyaan kalian, Tuhan rindu kalian murah hati dalam berbagi. Sudah siap mau jadi anak-anak yang murah hati? Coba mana angkat tangannya. Wah, mulailah dari hal yang sederhana. Kamu suka berbagi makananmu. Kamu suka berbagi mainanmu. Bermain dengan teman. Kemudian kamu suka berbagi apa? Pertolongan. Suka apa lagi? Melakukan kebaikan untuk orang lain. Kalau ada temanmu yang sedang susah, jangan lupa untuk menolong mereka. Jangan lupa hidup kita adalah kesaksian. Jadi, biarlah hidup yang suka berbagi di dalam kemurah hatian, kita sama-sama belajar untuk kita melakukannya. Seperti Tuhan Yesus adalah murah hati. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, ada salah satu murid yang bernama Barnabas. Siapakah Barnabas? Dia adalah orang, lihat ayat 36 sampai dengan ayat 37. Barnabas atau yang disebut dengan Yusuf. Para rasul-rasul menamainya Barnabas. Arti namanya sendiri adalah anak penghiburan. Seorang Lewi dari Siprus. Lihat betapa dia murah hati. Dan dia melihat rasul-rasul yang ada pada waktu itu, melihat bagaimana Barnabas orang yang penuh dengan kemurah hatian, hidupnya sungguh-sungguh diubahkan oleh Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Barnabas? Perhatikan ayat 37. Ia menjual ladang miliknya dan membawa uangnya meletakkan di depan kaki para rasul-rasul. Berarti Barnabas ini adalah contoh orang yang penuh kemurah hatian dalam berbagi. Sehingga namanya dicatat di dalam Alkitab dan kita renungkan pada kesempatan pagi hari ini. Orang-orang percaya di seluruh dunia, Tuhan mengenal kita ketika kita suka berbagi dalam kemurahan. Berbagi kasih, berbagi kebaikan, berbagi pertolongan, berbagi apa saja. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, mari kita adalah salah satu yang rindu menjadi murid Tuhan Yesus. Kalau Barnabas saja yang disebut dengan Yusuf oleh rasul-rasul berkata dia memiliki kemurahan hati, menjual semua miliknya, dia tidak egois, tidak mementingkan dirinya sendiri, dia rela untuk menjual kepunyaannya, miliknya, tanahnya atau ladangnya dia jual dan uangnya dia letakkan di depan kaki para rasul-rasul. Kok dikasih para rasul kepada para rasul? Karena diserahkan untuk nantinya bisa dikelola dan bisa berbagi kepada sesama orang percaya. Jadi adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, mari kita kaya dalam kemurah hatian untuk kita berbagi kepada sesama. Siap untuk berbagi? Lambaikan tangannya. Wah, hebat! Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kita mau belajar yang terakhir bahwa orang yang murah hati, kita sudah tadi belajar bahwa cara hidup kita yang diubahkan oleh kuasa Roh Kudus adalah suka bersaksi, kemudian berbagi dalam kemurah hatian, dan yang terakhir hidup kita bersama-sama suka bersekutu di dalam Tuhan. Kita suka sekali untuk kita datang bersama-sama bersekutu, berkumpul
baik itu di gereja, di tempat persekutuan, tempat sekolah minggu adik-adik, untuk datang bersama teman-teman beribadah kepada Tuhan. Seperti cara hidup jemaat mengemula atau orang percaya, mereka suka bersekutu, berkumpul bersama-sama. Mari adik yang dikasih oleh Tuhan yang sekarang di rumah mulai malas ibadahnya di rumah, sambil baringan, sambil makan popcorn, sambil main games dengan gadgetnya asik, tidak beribadah. Tuhan hari ini berbicara kepadamu. Jangan lupa pada hari Minggu, hari Sabatnya Tuhan, hari perhentian untuk kita bersekutu, berkumpul di rumah Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, adik-adik di rumah, kakak mau lihat minggu depan semuanya ke sekolah minggu ya. Wah, hebat. Yang mau rajin ke sekolah minggu, angkat tangannya. Wow, keren. Kakak nanti di ibadah sekolah minggu ya. Nah, adik-adik dikasih oleh Tuhan, demikianlah bagaimana cara hidup orang percaya mula-mula ketika Roh Kudus dicurahkan. Tuhan rindu pada kesempatan pagi hari ini kita belajar dari contoh seorang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dia suka berbagi dalam kerendahan hatinya, dan dia suka bersekutu, datang berkumpul bersama-sama orang percaya dan bersama dengan para rasul-rasul, yaitu Barnabas, yang suka berbagi kasih. Kakak berdoa adik-adik yang di rumah kaya akan kemurahan Tuhan. Saat ini kakak undang untuk adik-adik, mari untuk kita bisa berbagi dalam kemurahatian kepada sesama. Wow, luar biasa. Kita baca ayat hafalan kita ya selama minggu ini. Kita buka di dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-36. Sekali lagi kita buka yuk Alkitab kita, Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-36. Apa bunyinya? Mari kita membacanya bersama-sama dari Alkitab kita. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Hendaknya kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Coba kita sama-sama menutup Alkitab kita, kemudian kita menghafalkannya bersama-sama ya. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Lukas pasal yang ke-6 ayat ke-36. Hendaknya kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Siapa yang dimaksudkan Bapa di sini? Adik-adik, Bapa adalah Tuhan pemilik langit dan bumi. Bapa kita yang kita kenal adalah Bapa yang murah hati. Bapa yang mengasihi kamu, mengasihi kakak, mama, papa, dan umat manusia. Yang memberikan Yesus Kristus bagi kamu sehingga dia menyelamatkan. Saatnya kita mau hidup seperti Kristus hidup. Suka untuk berbagi dalam kemurahhatian dan suka berkumpul bersekutu di rumah Tuhan. Kita baca sekali lagi, hafalin yuk ayat hafalan kita selama seminggu ini. Siap? 1, 2, 3. Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-36. Mari kita berdoa yuk, dan kakak berdoa firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk kaya dalam kemurahhatian kepada sesama dalam berbagi dan punya kasih yang besar. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih buat Roh Kudus yang Tuhan berikan sebagai hadiah yang istimewa buat kami, sehingga
kami memiliki cara hidup yang berteladan Kristus. Kami rindu menjadi saksi Kristus tentang Kristus yang bangkit, hidup, dan naik ke surga. Ajar kami untuk kami memiliki cara hidup yang suka berbagi dalam kemurah hatian, seperti halnya Barnabas yang kami dengar pada pagi hari ini. Dan ajar kami cinta untuk berkumpul bersekutu di rumah Tuhan, memuji, mendengarkan firman Tuhan, dan kami bersama-sama untuk kami memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Adik-adik, tiba saatnya kita mau memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Adik-adik boleh memberikan persembahan lewat scan QRIS yang ada di layar. Boleh minta tolong kepada mama atau papa yang ada di rumah. Sekarang kita akan sama-sama memuji Tuhan dengan pujian Berilah yang Baik. Adik-adik, saatnya kita mau menutup ibadah kita. Kita akan sama-sama memuji Tuhan dengan pujian Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada hari ini Engkau boleh memberkati kami dalam ibadah kami dari awal, pertengahan hingga selesainya. Tuhan, kami sudah menyelesaikan ibadah kami. Engkau memberkati kami Tuhan, agar firman-Mu yang sudah kami dengarkan, bahkan puji-pujian yang kami naikkan,
boleh tertanam baik dalam hati dan pikiran kami. Berkati anak-anak-Mu Tuhan dalam masa pertumbuhan mereka. Engkau terus memberkati, berikan kekuatan, kesehatan, bahkan dalam sekolah mereka Tuhan, Engkau juga akan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami akan menutup ibadah kami. Tuhan tolong berkati kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa minggu depan datang lagi untuk beribadah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.